Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini masih dengan sharing SKB Guru Kelas tentang pembelajaran matematika SD. Nah, jadi intinya isi dari pembelajaran matematika SD itu apa sih? Yaitu tentang bagaimana membelajarkan matematika itu kepada anak-anak SD, seperti itu. Nah, ini sering banget keluar dan kita dihadapkan pada kasus-kasus pembelajaran, misalnya kita menyampaikan suatu materi gitu, suatu topik, dan itu model pembelajaran seperti apa yang cocok, seperti itu. Kita dihadapkan seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Kalau tidak, kita dihadapkan pada untuk menyebutkan teori-teori belajar matematika yang cocok di SD menurut para ahli, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke nomor 1 ya teman-teman. Pak Nandi ingin menerapkan pembelajaran berdasarkan pada teori Brunner pada materi penjumlahan dua buah bilangan bulat 4 tambah 2. Secara garis besar, urutan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Pak Nandi adalah titik-titik. Nah, kita ketemu yang namanya teori belajar Brunner. Ya. Brunner itu dalam teorinya menyebutkan bahwa belajar pada anak-anak SD khususnya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu namanya N aktif. Apa itu tahap N aktif? Tahap N aktif itu anak-anak belajar menggunakan yang namanya benda konkret. Ya, benda konkret. Benda konkret itu benda nyata. Nah, setelah itu yang kedua adalah ikonik. Apa itu ikonik? Yaitu menggunakan gambar, ya. Digambar. Jadi materi-materi yang disampaikan itu digambar. Kemudian yang ketiga itu yang namanya simbolik. Simbolik ini menggunakan lambang bilangan. Nah, simbol berupa lambang bilangan. Lambang bilangan. Nah, sekarang kita tinggal menganalisis ya. Jawaban A sampai E itu yang mengacu pada N aktif, ikonik, dan simbolik itu yang mana? Kita lihat dari yang pertama ya, yaitu A, menyimbolkan. Berarti urutan pertama itu menyimbolkan operasi hitung penjumlahan bilangan 2 ditambah 4 di papan tulis. Berarti tidak ya, ini adalah tahap yang ketiga, makanya kita coret ya. Kemudian yang B, menggunakan benda konkret. Ya, ini N aktif. 4 buah penghapus dan 2 buah penghapus. Siswa diminta menghitung semua penghapus, kemudian menggambarkan model penghapus di papan tulis. Jadi, ini menggunakan benda konkret. Yang pertama itu sesuai dengan N aktif. Kemudian yang kedua menggambarkan model gambar, berarti menggambarkan model penghapus di papan tulis, itu adalah ikonik. Kemudian selanjutnya menyimbolkan. Menyimbolkan itu masuk ke dalam simbolik, operasi hitung penjumlahan bilangan 2 dan 4 di papan tulis. Jadi sudah langsung ketemu ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Untuk membelajarkan siswa pada topik volume balok, ditempuh langkah-langkah berikut ini. 1. Merumuskan rumus volume balok. 2. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. 3. Menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. 4. Merumuskan pengertian volume balok. 5. Memberi soal tentang volume balok. 6. Memberi permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Ibu Anis ingin siswanya belajar volume balok dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukannya adalah titik-titik. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya model pendekatan konstruktivisme. Apa itu model pembelajaran konstruktivisme? Jadi konstruktivisme ya. Konstruktivisme
itu merupakan model pembelajaran yang pertama, itu mengacu pada pengalaman belajar siswa ya, pengalaman. Jadi siswa itu melakukan sebuah kegiatan belajar, pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, adanya apa? Aktivitas belajar siswa, aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Membangun pengetahuan. Jadi siswa membangun pengetahuan sendiri dari pengalaman-pengalaman belajar yang dilakukannya. Membangun pengetahuan ya, konstruktivisme. Jadi nanti pada akhirnya siswa yang akan menyimpulkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya, berarti tahap yang dilakukan pertama kali harusnya apa kepada siswa? Kita lihat dari yang A ya. Apakah A dimulai dari nomor 4, merumuskan pengertian volume balok? Tidak ya. Ini nanti kalau dimulai dari yang A itu kita konvensional ya. Berarti bukan A. Kita coret aja. Kemudian yang B, apakah dimulai dengan menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan? Nah, kita itu akan menghitung volume balok dengan menggunakan kubus satuan. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyaknya? Tidak juga, karena masalahnya pokoknya bukan seperti itu. Karena pokoknya kita akan belajar volume balok. Nah, media yang digunakan adalah kubus satuan, berarti tidak ke inti masalah ya. Kemudian yang ketiga, ini juga diawali 2 berarti kita coret-coret. Nah, kemudian yang E ya, kita lihat itu cara praktisnya ya. Memberi permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Nah, ini yang E. Jadi dimulai dari sebuah masalah. Jadi konstruktivisme itu dimulai adanya masalah ya. Masalahnya apa? Nah, masalahnya itu bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Kemudian tahap yang kedua itu baru kita menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan ya. Nah, ini sudah kerumusan masalah ya. Kemudian ketiga, menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. Kemudian baru merumuskan volume balok. Kemudian 4, merumuskan pengertian volume balok ini ya. Ini membangun pengetahuan, sudah merumuskan pengertian volume balok berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitas belajarnya tadi siswa ya, tentang mereka menentukan jumlah satuan balok yang ada dalam kubus tersebut, kubus satuan dalam balok tersebut. Nah, kemudian yang kelima ini memberi soal tentang volume balok. Nah, ini udah namanya membangun pengetahuan sendiri. Itulah belajar secara konstruktivisme. Jadi jawabannya yang E. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ibu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai, yaitu 1/2 sama dengan 2/4 pada siswanya. Langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah sebagai berikut. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama 1, menyiapkan kertas. Kemudian yang kedua, membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satu bagiannya diarsir. Kemudian ketiga, siswa menentukan nilai pecahan kertas yang diarsir. Yang keempat, melipat 2 lagi kertas tersebut. Kemudian yang kelima, siswa menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. Yang keenam, meminta siswa untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir apakah besarnya tetap sama. Yang ketujuh, meminta siswa untuk menuliskan nilai pecahannya. Kemudian yang kedelapan, menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap, tetapi pecahannya berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan titik-titik. Nah, kita ada kuncinya di sini ya. Nih,
di aktivitas 7 dan 8. Meminta siswa untuk menuliskan nilai pecahannya. Misalnya kan ketemu 1/2 sama dengan 2/4 seperti itu, karena soalnya seperti ini ya. Menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap, tetapi pecahannya berbeda. Ini menyimpulkan. Berarti siswa itu apa? Menyimpulkan dari semua kegiatan belajar yang itu dari 1 sampai nomor 7 itu kemudian dikonstruk, dibangun menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian disimpulkan. Berarti itu merupakan pendekatan pembelajaran apa? A. Naturalistik atau B. Konstruktivisme atau C. Behavioristik atau D. Dualisme atau E. Rasionalisme. Jadi ini merupakan pendekatan konstruktivisme, yang B jawabannya. Karena apa siswa? Ada aktivitas siswa, pengalaman, itu pengalaman belajarnya dari menyiapkan kertas, mengarsir seperti itu, kemudian membangun sebuah kesimpulan, konsep ya, bahwa daerah yang diarsir tetap tetapi pecahannya berbeda. Itulah yang namanya pecahan senilai. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di antara soal-soal berikut ini yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah titik-titik. Jadi soal yang mempunyai bobot HOTS ya, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apakah ciri-ciri dari soal yang HOTS itu? Apa? Menuntut adanya analisis dari si siswa untuk memecahkan masalah. Kemudian menuntut apa? Kreativitas. Kemudian daya kritis, imajinasi, itu dituntut semua di dalam soal-soal yang bersifat HOTS. Jadi tidak ditunjukkan A, B, C-nya gitu secara lugas, tapi tersirat ya. Bahasanya itu tersirat. Tidak misalnya jumlah anak itu ada seperti ini. Jumlah anak ini dalam soal lots, jumlah anak disebutkan jumlah anak misalnya 8. Seperti itu. Tapi dalam HOTS, nah, misalnya disebutkan anak-anak yang ikut lomba yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, perbedaannya ini kan, di sini kalau lots disebutkan jumlah anak yang ikut lomba misalnya 8 orang. Sedangkan dalam HOTS disebutkan jumlah anak-anak yang ikut dalam lomba itu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kita disuruh hitung sendiri ya. Daya kritis kita, daya tangkap kita, itu disuruh menghitung sendiri. Ada berapa anak itu? Ada A, B, C, seperti itu. Kita disuruh menghitung sendiri, yaitu 8. Kita lihat dari mana ya? Ini dari yang disebutkan ini. Itu namanya daya kritis. Nah, seperti itu. Jadi ciri-cirinya soal HOTS. Nah, sekarang kita lihat yang A. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian ayah memberi 1/2 bagian kue yang sama kepada ibu. Besar bagian kue yang dimiliki oleh ibu adalah, nah, ini kan sudah ada ya, disebutkan. Berarti kurang HOTS ya. Kemudian yang B, seekor katak melompat secara konstan apabila setiap melompat katak dapat melompati 2 buah batu. Berapa buah batu yang terlompati jika katak melompat 10 lompatan? Nah, untuk yang B ini juga bukan HOTS. Ini kalau diubah menjadi HOTS bisa jadi seekor katak melompat secara konstan, misalnya secara konstan dari A ke C ya, ke C, kemudian ke E gitu. Nah, ini kan
A ke C ini menunjukkan berapa? 2 buah lompatan. A, B, B ke C. Seperti itu. Itu kalau dibikin soal HOTS ya. Kemudian yang C, ya kita ke C. Diketahui 1 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 7, 3 kali 4 sama dengan 10. Buktikan bahwa 4 kali 5 sama dengan 13. Nah, ini kita harus berpikir secara menganalisis hubungan ini dengan ini, dengan ini, baru kita bisa membuktikan ini. Berarti kita harus apa? Menganalisis, membandingkan, terus mencipta sebuah sebuah strategi untuk menjawab soal. Berarti ini adalah soal yang HOTS ya, yang C. Kalau yang D misalnya ya, 2 ditambah ini 3. Ini juga tidak HOTS karena kita tidak disuruh untuk analisis, mengembangkan daya kritis, kita tidak. Kemudian yang E juga, pada sebuah kelas terdapat 40 orang siswa. Berdasarkan data ekstrakurikuler, 60% siswa mengikuti ekstrakurikuler robotik. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler robotik adalah titik-titik. Ini bisa jadi ya, kalau ini dibikin HOTS, jangan disebutkan 60%, misalnya si A, B, C, D, E, F, G, si A, B, C, D, dan seterusnya, itu mengikuti ekstrakurikuler robotik. Maka banyak yang mengikuti ekstrakurikuler robotik titik-titik seperti itu, titik-titik persen seperti itu. Jadi jangan langsung disebutkan 60%. Kalau langsung disebutkan seperti ini namanya bukan HOTS. Jadi sekarang tahu ya bedanya soal HOTS dan LOTS. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ibu memiliki setengah loyang kue. Kue tersebut dibagi secara rata untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Ibu hanya memakan sepertiga dari kue bagiannya, dan sisa kue ibu diberikan kepada adik. Bagian kue yang diterima adik seluruhnya adalah titik-titik. Setengah ya. Setengah ini lumayan HOTS teman-teman. Karena apa? Ini tidak disebutkan dibagi 4, tapi disebutkan dibagi untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ini kalau kita tidak kritis, itu kita akan bingung ini dibagi berapa gitu ya. Karena 1, 2, 3, 4, setengah loyang itu akan dibagi 4. Kita langkah pertama ya. Berarti setiap orang itu mendapatkan berapa? Setengah kali 1/4 sama dengan 1/8. Nah, kemudian yang kedua, ibu memakan sepertiga dari bagiannya. Sepertiga dari 1/8 itu berapa? 1/24. Nah, kemudian sisanya berarti sisa kue ibu kan 1/8 bagian ibu, kemudian dikurangi 1/24 ya. Jadikan 24, sini 3, sini 1, 2/24 disederhanakan jadi 1/12. Ini sisa. Ini adalah sisa. Nah, sekarang adik ya. Kue adik ya, kue adik. Bagian pertamanya kan 1/8. Kemudian ditambahkan sisanya dari ibu itu kan 1/12. Kita jadikan 24. Sini 3 ditambah 2 ya. Berarti 5/24. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, begitulah ya teman-teman pembahasan tentang
sharing SKB kali ini tentang pembelajaran matematika SD dan juga membahas tentang soal-soal HOTS matematika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih.